Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem operasi ya. Sebelum ke videonya, ada beberapa poin yang saya akan sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian sistem operasi, yang kedua fungsi dasar sistem operasi, yang ketiga tujuan sistem operasi, yang keempat sasaran sistem operasi, dan yang terakhir, yang kelima adalah layanan sistem operasi. Sebelum dilanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fitra Rizky, kelas 2B, kelas 2 maksudnya tingkat 2, kelas B, Prodi Sistem Informasi, Institut Pendidikan Indonesia. Lanjut, kita ke dalam pengertian sistem operasi. Jadi sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Jadi seperti itu ya. Jadi pengertiannya sistem operasi itu adalah ada penghubung antara pengguna atau user dari komputer dengan perangkat kelas komputer. Perangkat kelas, perangkat lunak komputer itu dihubungkan dengan sistem operasi. Kalau tanpa sistem operasi mungkin hanya hardware dan software, dan user juga tidak akan pernah terhubung kalau tidak ada sistem operasi seperti itu. Lanjut, ini pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls kepada pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Lanjut, fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi berfungsi menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna. Yang kedua, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut dengan resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu gitu. Jadi di sistem operasi ini menghemat dan mengefisienkan kinerja dalam suatu sistem. Jadi dapat sebagai pengendali, sebagai pengakses dan sebagai penghindar konflik gitu. Dan seterusnya adalah fungsi sistem informasi sebagai pengoptimal yang akan membuat schedule atau jadwal atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Fungsi sistem operasi sebagai akuntan atau menghitung gitu ya, yang menjaga pewaktuan CPU tetap berada pada jalur yang benar, penggunaan memori, operasi atau penyimpanan pada disk, dan lain sebagainya itu dapat dikendalikan oleh sistem operasi. Fungsi yang terakhir, fungsi sistem operasi sebagai server yang memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna seperti rekruterisasi directory file. Jadi dapat sebagai sistem yang melayani dan klien-kliennya dalam sistem operasi seperti itu. Oke, dan slide selanjutnya adalah tujuan mempelajari sistem operasi ya. Saya salah ketik, harusnya itu sistem operasi bukan sistem informasi ya. Jadi tujuan mempelajari sistem operasi agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi tujuannya tuh
supaya mempelajari sistem operasi itu supaya dapat mengakses aplikasi-aplikasi, mengoperasikan komputer gitu. Jadi tujuan mempelajari sistem operasi kita dapat menggunakan komputer dengan efisien, hemat, dan tepat gitu, atau kinerjanya yang sangat tepat seperti itu. Tujuan belajar sistem operasi yang pertama, mengetahui kelemahan dan kelebihan dari suatu sistem operasi. Jadi kan sistem operasi itu banyak gitu kan, seperti Windows, Linux, kelebihannya tuh apa aja yang ada di Windows, kelebihan Linux apa aja, itu dapat kita kupas di jadi tujuannya tuh seperti itu. Jadi kita dapat menggunakan di sistem operasi. Ketiga, yang kedua, mampu mencari alternatif untuk mengurangi kelemahan dari suatu sistem operasi. Ketiga, membuat terobosan baru untuk meningkatkan perkembangan dari sistem operasi. Pada zaman sekarang itu jadi banyaknya pengembang sistem operasi. Memahami penggunaan sistem operasi dan gunanya untuk manusia. Apa sih gunanya untuk manusia? Itu untuk apa gitu. Jadi di sistem operasi itu ada. Terus mampu mengelola dan memodifikasi suatu sistem operasi. Jadi kita dapat mengelola dan memodifikasinya atau mengembangkannya suatu sistem operasi. Terus sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Jadi supaya user, hardware, software itu nyaman gitu untuk digunakan. Yang kedua, lebih efisien atau hemat ya, tepat guna, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Yang terakhir, mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun secara memungkinkan dan membuat pengembangan, pengajuan sistem-sistem yang baru seperti itu. Sasaran sistem operasi yang selanjutnya adalah pengelola seluruh sumber daya sistem komputer sebagai penyedia layanan, extended machine atau virtual machine, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Dan yang terakhir adalah layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi adalah sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem deteksi dan pemberian tanggapan pada pada kesalahan, serta akunting. Pembuatan program yaitu sistem operasi, penyediaan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Jadi di sistem informasi ini juga dapat dikembangkan seperti yang tadi. Jadi dapat membuat aplikasi-aplikasi dengan sistem operasi dan juga memudahkan untuk memprogram untuk membuat atau sebuah program seperti itu. Semua sistem operasi yang baik haruslah memiliki sebuah layanan berupa operasi I/O atau memanipulasi sistem file, deteksi kesalahan, eksekusi program, dan juga komunikasi. Dalam pemakaian secara multi-user, sistem bisa dapat lebih menguntungkan, yang dimana bisa lebih efisien karena pemakaian sumber daya yang sama antar pengguna satu dengan yang lainnya. Dan pada sebuah sistem operasi yang baik haruslah memiliki layanan seperti berikut ini. Yang pertama, komunikasi deteksi kesalahan itu harus ada. Yang kedua, mampu memanipulasi data eksekusi. Yang ketiga, mampu membuat program. Dan yang terakhir, operasi I atau O. Dan pada sebuah sistem operasi yang baik haruslah memiliki layanan seperti berikut ini. Satu, komunikasi yang paling penting ya, komunikasi itu. Yang dimaksud dengan komunikasi di sini adalah pertukaran data atau informasi di antara dua ataupun lebih proses yang berada pada satu komputer ataupun lebih. Jadi komunikasi di sini harus maksudnya itu pertukaran data gitu ya, dari komputer satu ke komputer yang lain gitu. Yang kedua adalah deteksi kesalahan. Untuk bisa memberikan layanan yang baik, maka sistem operasi haruslah bisa mendeteksi kesalahan untuk tetap bisa menjaga kestabilan sistem
dengan cara kestabilan sistem dengan cara mendeteksi error ataupun operasi. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin sekian video kali ini tentang sistem operasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau cara bicara saya ataupun videonya kurang bagus. Mohon maaf. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk ada pertanyaan silahkan di kolom komentar di video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ditutup dengan kehormatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.